Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui setiap aktivitas amaliah ibadah kita. Salat dengan salam, insyaallah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan beliau, insyaallah senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, insyaallah kita akan bersama-sama belajar ya dengan mentor saya ya, guru saya, Mas Ipo Santosa ya. Beliau adalah motivator di 5 benua yang telah mencetak ribuan pengusaha ya. Alhamdulillah. Dan spesial di pagi hari ini kita akan belajar ya dari judulnya ya seperti yang di buku beliau ya, 7 keajaiban rezeki ya. Alhamdulillah melalui buku dan seminar-seminar yang telah beliau berikan ilmunya, alhamdulillah telah banyak menginspirasi bahkan insya Allah sampai jutaan orang ya. Kita siapkan diri kita ya, kita siapkan diri kita untuk belajar bersama dan kita akan sungguh-sungguh untuk belajar dari beliau ya. Sebelum beliau nanti masuk ke materi 7 keajaiban rezeki, izinkan saya untuk sharing terlebih dahulu pada teman-teman sekalian ya. Ya, kalau memang teman-teman hari ini ya sudah memutuskan menjadi seorang pebisnis ya atau entrepreneur ya, ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu sungguh-sungguh laksanakan ya. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa disiplin belajar ya. Karena kita sangat paham ya, dalam bisnis itu banyak lika-likunya. Nah, kalau teman-teman tidak iringi dengan ilmu ya, tidak diiringi dengan pembelajaran ya, kemungkinan memang dari sisi bisnisnya bisa jadi tidak seperti yang akan teman-teman akan harapkan ya. Karena kita sudah banyak melihat ya, apalagi misalnya di tengah pandemi saat ini ya, begitu banyak bisnis yang bertumbangan ya, dan kita melihat bahwa ada pergerakan atau pergeseran ya dari aktivitas manusia ya yang sebelum pandemi dengan ketika pandemi ya. Dan Mas Ipo alhamdulillah mengajarkan kepada banyak orang ya, dan insya Allah juga pada kita bagaimana nantinya kita bisa move on ya, dan bahkan bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar ketika di masa pandemi saat ini ya. Itu yang pertama. Jadi kalau mau jadi real entrepreneur, yang pertama adalah disiplin belajar ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin menawarkan ya. Bagaimanapun ketika misalnya kita melakukan sebuah bisnis, itu tidak akan pernah dilepaskan dengan yang namanya penawaran ya. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh menawarkan ya, insya Allah ya, dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita ya, kita akan mendapatkan hasil dari bisnis yang sedang kita jalani ya. Karena kita yakin ya, apa yang memang kita usahakan ya, Allah pasti akan memberikan balasan bahkan lebih baik dari apa yang memang kita upayakan ya. Ada salah satu penyakit ya, tapi penyakit ini bukan diabetes, bukan kolesterol, bukan asam urat, bukan ya, tapi penyakit dari sisi pengusaha pemula ya. Apa itu? Pengusaha pemula ya ada kecenderungan dia kurang sabar dalam sisi bisnisnya ya. Kurang sabar itu dalam arti apa? Bahwa ketika menawarkan ke satu orang, menawarkan ke 2 orang, ke 3 orang, itu belum berhasil ya, misalnya ya 1 2 3 belum berhasil, bahkan 10 belum berhasil, itu sudah nyerah duluan gitu. Artinya apa? Dari sisi mentalnya masih belum terbangun, belum terbentuk. Nah, kalau misalnya teman-teman hari ini sudah memutuskan dari menjadi pengusaha ya, itu stok sabarnya ya itu harus ditambah ya setiap harinya. Ya kenapa? Karena itu tidak akan terlepas dari sisi penolakan ya. Kalau kita bicara misalnya seorang kaliber
sekaliber Lionel Messi misalnya atau Cristiano Ronaldo gitu ya, ketika menendang bola ke arah gawang itu shot on goal sekalipun itu belum tentu akan jadi gol gitu ya. Termasuk seorang misalnya Tantowi Yahya gitu ya, Liliana Natsir itu ketika misalnya smash ya itu belum tentu akan masuk gitu ya. Artinya apa? Ya itu kita perlu kesabaran dan perlu ketekunan dari sisi bisnis. Dan saya yakin kalau teman-teman itu tekun ya, kemudian sabar ya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang bahkan lebih dari yang teman-teman harapkan ya. Mas Simpo Sansosa telah mengajarkan ke banyak orang ya, termasuk saya pribadi ya, dan juga mitra-mitra itu bagaimana kita bertumbuh ya dari sisi bisnisnya. Bahkan kami ya itu diarahkan itu bagaimana moving targetnya, tidak puas dengan hasil yang hari ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak puas dengan hasil ini juga memikirkan banyak orang ya, banyak partner yang ada di sekitar kita. Kalau kita terus bertumbuh, ya artinya insya Allah partner-partner kita juga bertumbuh. Ya, dari sana kita belajar bagaimana seorang pebisnis ya itu terus tekun untuk menawarkan ya, terus ikhtiar, insya Allah akan dapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah disiplin reinvestasi ya. Reinvestasi ini artinya apa? Dari sisi profit teman-teman misalnya dapatkan gitu ya. Itu tidak serta-merta setiap hasilnya itu langsung dinikmati ya. Tapi bagaimana dari sisi hasil itu sebagian diputar lagi pada direinvestasikan lagi ya. Entah itu kalau misalnya teman-teman bentuknya fisik ya, berarti diperbagus fisiknya, atau misalnya teman-teman bisnis dengan cara online, berarti dari sisi stoknya itu diperbanyak ya. Dan yang keempat adalah kalau teman-teman pengen menjadi real entrepreneur, bagaimana disiplin pembinaan ya. Disiplin pembinaan ini dalam arti apa? Bahwa ketika misalnya kita berbisnis ya, kita berusaha memang bisnis tidak sendirian ya. Kita mengajak banyak orang agar sebanyak-banyaknya orang juga mendapatkan manfaat ya, wasilah dari bisnis kita. Kalau misalnya kita sudah punya banyak partner ya, usahakan kita memang betul-betul memberikan ilmu kepada mereka, memberikan pembinaan kepada mereka, sehingga nantinya mereka akan jauh lebih baik lagi dari sisi pengetahuannya, dan insya Allah dengan pengetahuan yang lebih baik itu mereka akan bertumbuh secara bisnisnya bersama-sama kita. Ya, jadi real entrepreneur ada 4 tadi. Yang pertama adalah disiplin belajar, ya, termasuk pagi hari ini teman-teman belajar, insya Allah dengan seorang yang istimewa, ya, karena beliau betul-betul sebagai praktisi bisnis, ya, dan telah mencetak, ya, bahkan banyak miliarder, ya, tidak hanya ribuan pengusaha, tapi banyak miliarder yang telah beliau cetak, ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan tadi pagi hari ini, ya, kalau teman-teman ikuti, ya, insya Allah akan memberikan keajaiban, ya, perubahan yang jauh lebih baik lagi pada teman-teman, ya, baik teman-teman yang saat ini masih belum memiliki bisnis, pengen berbisnis, ya, atau teman-teman saat ini berbisnis katakanlah masih lesu dari sisi bisnisnya, atau bahkan teman-teman saat ini sudah bagus bisnisnya, pengen meningkatkannya dari sisi kapasitas bisnisnya untuk jauh lebih baik, insya Allah, ya. Jadi disiplin belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin menawarkan, ya, teman-teman terus berusaha untuk menawarkan. Kemudian yang ketiga disiplin reinvestasi, ya. Kemudian yang keempat adalah disiplin dari sisi pembinaan, ya. Kalau 4 hal ini teman-teman bisa lakukan dengan baik, ya, insya Allah bisnisnya akan bertumbuh jauh lebih baik lagi dibandingkan hari ini. Dan salah satu juga pesan dari saya, ya, bagaimana ketika teman-teman bisnis usahakan memiliki seorang mentor, ya. Mentor itu pemandu kita, ya. Seperti halnya misalnya kita sedang mau pergi ke suatu tempat, ya, ke suatu destinasi yang memang kita belum pernah ke sana, ya. Ada baiknya kita dipandu, ya, entah seorang guide, ya, ataupun seorang misalnya keluarga yang memang sudah berkali-kali bolak-balik ke tempat tujuan tersebut. Kenapa? Karena akan banyak, ya, destinasi-destinasi istimewa, ya, yang memang kita akan dapatkan ketika misalnya kita bareng seorang guide misalnya. Di bisnis itu ada namanya mentor, ya, ada namanya pelatih atau coach, ya, bagaimana mengarahkan diri kita untuk lebih baik dari sisi bisnisnya, insya Allah, ya. Baik, teman-teman, saya mohon, ya,
bisa menyimak dengan baik ya, menyimak dengan kosongkan ini ya gelasnya ya untuk menerima ilmu yang nanti disampaikan oleh Mas Ipo. Insya Allah ketika teman-teman nanti bisa eh, mendapatkan ilmunya, usahakan segera praktek ya. Apa yang nanti Mas Ipo sampaikan ya, segera praktekkan. Insya Allah kalau teman-teman praktekkan segera seketika ya, tanpa banyak tanya, tanpa banyak tunda, insya Allah efeknya akan jauh lebih baik, akan jauh berbeda ya. Jadi teman-teman segera praktek ya, segera laksanakan apa yang memang nanti menjadi arahan dari Mas Ipo Santosa, insya Allah akan membaik dari sisi bisnisnya. Ya. Baik. Jadi kalau memang teman-teman saat ini misalnya sudah punya bisnis, ya usahakan bisa memiliki target yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ya. Kalau misalnya kita seorang Muslim ya, itu bagaimana kalau misalnya hari ini sama dengan hari kemarin itu kita sudah dikatakan seorang yang merugi. Ya. Apalagi kalau misalnya hari ini ya lebih buruk daripada hari kemarin, itu kita menjadi seorang yang celaka ya, naudzubillah min dzalik. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang beruntung ya, kita berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bulan ini juga harus lebih baik dari kemarin ya. Kalau misalnya kita bicara diri kita ya sendiri, bisa jadi ya kalau Mas Ipus sering sampaikan, seorang wanita pria sejati itu ya sanggup hidup susah, tapi dia tidak akan sanggup melihat orang-orang yang dicintainya itu hidup susah ya. Bagaimana teman-teman berusaha dari sisi bisnisnya ya jauh lebih baik lagi untuk apa? Untuk lebih baik dari sisi penafkahan keluarga ya, lebih baik dari sisi pendidikan juga dari keluarga. Jadi teman-teman bisa mensekolahkan ya, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang favorit ya, sekolah-sekolah yang memang menjadi impian dari teman-teman sekalian ya. Kemudian lebih baik dari sisi kesehatannya, karena dengan memiliki kelebihan ya dari sisi materi, insya Allah teman-teman akan jauh lebih sehat ya. Kemudian kalau memang bisa, itu tidak hanya dari sisi bisnis teman-teman itu, berpikir dari sisi bagaimana teman-teman dan keluarga saja ya, tapi luaskan niatnya ya, luaskan manfaatnya, bagaimana sebanyak-banyaknya orang ya melalui wasilah teman-teman itu membaik juga dari sisi penafkahannya ya. Karena ketika misalnya kita bicara bisnis ya, kebermanfaatan itu untuk banyak orang ya, banyak orang bahkan ribuan orang merasakan manfaatnya ya. Percayalah ya bahwa ketika ribuan keluarga itu ternafkahi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya melalui wasilah dari teman-teman ya, Allah pasti akan bantu bisnis teman-teman jauh lebih maju ya, jauh lebih baik ya, kemudian menurunkan berkah dan rahmatnya pada bisnis teman-teman ya. Karena kalau Allah sudah menurunkan berkahnya pada bisnis kita, artinya Allah akan menolong ya setiap aktivitas dari sisi bisnis kita ya. Ya, sedikit mengenalkan dari Mas Ipo Santosa ya, barangkali dari sebagian teman-teman hari ini yang hadir itu masih belum mengenal secara utuh dari beliau ya, Mas Ipo Santosa. Ya, beliau adalah motivator di belasan negara ya, di 5 benua ya. Kemudian beliau adalah pendiri TK dan SD Khalifah ya, yang memiliki cabang banyak di seluruh Indonesia ya. Kemudian beliau karena ilmu bisnisnya sudah diundang ya ke banyak negara ya, dan itu insya Allah wasilah dari ilmu dan bisnis beliau ya. Kemudian beliau saat ini juga memiliki ribuan partner ya di seluruh Indonesia yang insya Allah mereka dididik sebagai seorang pengusaha, bahkan seorang pengusaha yang bisa mencetak pengusaha lainnya ya. Oke. Agar acara kita berjalan dengan baik dan lancar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya, kita berdoa agar acara kita mulai dari awal ini sampai nanti akhir selesai acara itu berjalan dengan baik ya, lancar, kemudian membawa manfaat
bagi kita semua ya, kemudian membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi pada kita semua ya. Berdoa, saya persilahkan. Ya, alhamdulillah Mas Sipo Santosa sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba ngacung jempolnya boleh? Gerakkan jempolnya boleh? Ya, teman-teman di YouTube juga boleh? Iya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, kita selama kurang lebih ya 60 menit ke depan ya atau 70 menit ke depan kita akan belajar tentang 7 kali rezeki. Kita akan belajar juga tentang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita akan belajar juga tentang rezeki, percepatan rezeki tepatnya ya. Dan bagi teman-teman nanti yang misalnya ya pengen mencatat itu silakan aja ya. Tapi yang jelas nanti slide-slide yang muncul itu boleh diminta sama panitia ya, minta sama orang yang mengajak ya hadir di seminar ini. Silakan WA mereka ya, nanti bisa didapatkan slide-slide-nya. Langsung dikirim ya pakai WhatsApp ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru kenal saya, yang baru ngikutin acara-acara seperti ini, saya pengen sampaikan apa adanya bahwa di seminar ini kita memang pure seminar ya, pure ilmu, semata-mata ilmu gitu ya. Jadi nanti di tengah-tengah atau di akhir tidak ada yang namanya penawaran seminar lanjutan yang berbayar atau penawaran training yang berbayar, tidak ada penawaran produk, tidak ada penawaran peluang bisnis juga tidak ada. Ya, saya hadir di sini semata-mata pengen ngasih ilmu buat teman-teman. Ya, jadi kita luruskan niatnya. Ya, saya mengajar di sini, teman-teman mungkin belajar di rumahnya masing-masing. Siap ya? Nah, yang siap coba acungkan jempolnya boleh? Oke, ya alhamdulillah. Ini seminar ya, alhamdulillah dengan izin Allah sebelum pandemi itu kita sudah bawa di belasan negara di 5 benua ya, di Amerika 2 kali, di Jepang 5 kali, Korea 5 kali, New Zealand, Australia, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Mesir, gitu ya, macam-macam ya, sampai akhirnya di Jerman, sampai juga di Inggris gitu ya. Ya kemarin saya ngobrol sama alumni saya yang di Jerman gitu ya, walaupun dia datangnya telat gitu ya. Nah jadi tembus kemana-mana alhamdulillah. Buku juga teman-teman tahu sendiri ya, 7 kali rezeki plus buku-buku yang lain ya dari saya itu tembus 1 juta eksemplar. Ya, di mana angka itu sangat-sangat langka ya. Biasanya penulis itu bestseller 3.000 eksemplar, mega bestseller 50.000 eksemplar. Nah, buku-buku kita ini 1 juta eksemplar. Di mana trainer ya, kalau mencapai angka ini setahu saya cuma 2 orang ya, Pak Ari Ginanjar dengan kita alhamdulillah. Nah, saya juga bingung kenapa terjadi keajaiban seperti ini. Ya, dan sama juga pada bisnis saya juga mengalami keajaiban yang luar biasa gitu. Nah, saya pengen teman-teman di sini kita luruskan niatnya, kita belajar, insya Allah kita akan mengalami keajaiban yang sama, bahkan mungkin lebih daripada apa yang saya alami gitu. Ya, sekarang teman-teman yang mungkin agak sebagian worry ya, agak khawatir ya tentang rezeki, tentang income, pendapatan ya karena pandemi ya, itu insya Allah nanti setelah acara ini teman-teman punya pemahaman yang baru ya, insya Allah juga punya solusi yang lebih baik insya Allah ya. Mungkin di tempat kita ya, atau mungkin dengan cara yang lainnya. Oke, boleh ditanyakan slide yang pertama? Bismillah, kita mulai. Nah, jadi kita buka yang berikutnya. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah ya, yang biasa itu otak kirinya ya, otak kirinya. Kanan kurang biasa. Ada apa dengan kanan? Nah, kanan ini dia pertama fleksibel. Kanan fleksibel, mampu beradaptasi. Kedua, kanan ini dia imajinatif, impiannya besar. Ya, visioner. Berpikirnya jauh ke depan, ya imajinatif. Kemudian apa? Inovatif, ya kreatif. Nah ini kanan juga. Makanya kalau pengen mengasah otak kanan, mengasah kreativitas, ya ini di sini akarnya, ya di sini akarnya. Ya. Terus juga kanan itu apa? Proaktif. Belum ada, dia lakukan, ya. Belum diperlukan, tapi dipersiapkan. Nah itu proaktif. Bahkan yang menariknya menurut penelitian dari Daniel Pink ya tentang hemisfer otak kanan, disampaikan bahwa ya kemampuan untuk memahami pemaknaan hidup ya itu ada juga di otak kanan. Ya, oke, kita balik lagi ke saya. Ya, jadi pertama tadi kita lihat tentang fleksibel ya. Jadi kanan itu dia fleksibel, mampu beradaptasi. Ya. Panitia tolong ini ya tetap memperhatikan kata-kata saya dengan ini ya semuanya karena nanti kalau ada misalnya sinyal kurang oke
ya atau gambar kurang oke, segera kasih tahu ke saya gitu ya, biar bisa dipastikan bagus semuanya. Ini alhamdulillah saya cek di beberapa instrumen bagus semua. Ini ada laptop, ada handphone, ya ini insya Allah bagus semuanya ya. Kalau yang ini sekarang ini tayang adalah laptop gitu ya. Jadi gini teman-teman, pertama fleksibel, mampu beradaptasi. Kuliahnya mungkin teknik, ya teknik elektro, ya atau teknik yang lain gitu, ya. Tapi tahu sekarang punya restoran, ngurusin kuliner, bisa, fleksibel. Kuliahnya pertanian, ya IPB, ya tahu sekarang punya butik, bisa juga, ya fleksibel dia. Nah kalau orang kiri pengennya itu urut-urut, kuliahnya teknik, kerja mesti teknik, kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian, ya. Nah kalau kanan tidak harus urut, karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut, ya. Nah satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Selain tukang urut, kita bisa mulai dari mana saja, ya. Orang rata-rata begitu ngomong bisnis, ngomong usaha, ya yang kebayang adalah apa? Modal, modal, modal. Ya memang modal diperlukan, tapi tidak harus juga gede-gedean, ya. 500.000 bisa, 1 juta bisa, bahkan tanpa rupiah juga bisa, gitu. Nah jadi iya memang uang itu diperlukan, tapi uang juga bukan penentu ya untuk kita mulai usaha, ya. Dan kita udah membuktikan itu. Saya alhamdulillah punya ribuan mitra itu ya, itu alhamdulillah mereka background-nya mohon maaf ya rata-rata ekonominya juga awalnya tuh tidak terlalu oke, ya. Tapi alhamdulillah karena mau belajar, ya dengan modal kecil aja akhirnya bisa bertumbuh dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat besar alhamdulillah. Ya pandemi 1 tahun ya kita di rumah aja, alhamdulillah ekonomi tetap aman, ya bahkan income malah naik gitu. Hanya di rumah aja, alhamdulillah bisa. Ya. Nah jadi pertama adalah fleksibel, mampu beradaptasi. Ya kalau orang kiri itu kalau mau mulai usaha dia bilang apa? Kumpulkan modalnya dulu, ya harus S1 dulu, harus S2 dulu, ya beli mesinnya dulu, cicil mesinnya dulu, sewa rukonya, sewa tokonya, ya udah cukup semuanya, udah komplit, udah ngerti gitu ya, kemudian baru launching. Jadi kelamaan. Kalau kanan enggak, langsung aja mulai, ya jadi tidak harus sempurna, nanti disempurnakan sambil jalan. Ya jadi kalau kiri itu pengen sempurna dulu, baru jalan. Kalau kanan jalan dulu, nanti disempurnakan sambil jalan. Nah itu bedanya. Fleksibel, mampu beradaptasi, ya. Nah, jadi itu bedanya kiri dengan kanan. Dalam nikah juga sama. Kalau orang yang otak kiri itu pengen itu mapan dulu baru nikah, ya. Pokoknya ya kayak gitu-gitulah, ya. Pacaran dulu, ya. Pacarannya juga sampai 5 tahun gitu kan. Nah, itu pacaran atau KPR, ya. Kok lama banget gitu, ya. Jadi pacaran dulu 5 tahun gitu kan. Kemudian baru tunangan 1 tahun gitu ya. Kemudian baru nikah. Ya, nikah juga nggak langsung nikah. Masih ini dulu memikirkan tanggal baik, hari baik, ya cari lokasi, cari gedung, wah kelamaan. Mikir lagi soal seserahan, mikir lagi kostum, wah lama banget. Nah kalau kanan nggak harus, yang penting jodohnya ada, ya yang penting jodohnya ada, udah langsung nikah gitu, insya Allah, ya. Jadi kanan itu dia cara pikirnya itu praktis, simple, ya. Saya juga nikah tuh sama istri saya nggak pakai pacaran, kita pacarannya setelah nikah, ya. Nah, jadi nggak pakai juga tuh hari baik, tanggal baik, karena kita percaya semua hari itu baik, kecuali hari kiamat. Ya, nah hari kiamat itu sebenarnya nggak masalah, cuma ya itu orang kan lagi heboh gitu kan, jadi kalau kita mau nikah agak repot gitu. Ya, jadi kalau kanan itu tidak harus urut, karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah kalau kiri maunya tuh urut-urut, gitu. Ya, jadi misalnya nih dia mau buka bengkel, ya harus jadi montir dulu. Mau buka mau buka restoran harus jadi koki dulu, ya. Mau buka salon, ya harus jadi bencong dulu, ya ini kan lama, ya. Nah kalau kanan tidak harus urut, ya. Dia bisa mulai dari mana saja, ya. Andai kata nggak punya pengalaman ya nggak apa-apa, punya pengalaman oke, nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa. Saya buka TK ya sekitar 12 tahun yang lalu, ya taman kanak-kanak TK itu saya buka ya sebelum saya punya anak, ya. Jadi nggak harus punya pengalaman. Ya, lihat aja orang nikah aja nggak perlu pengalaman kok, ya kan? Ada bisnis, ada pernikahan. Mana yang penting? Dua-duanya penting, tapi pernikahan itu lebih penting. Ternyata untuk nikah saja tidak perlu pengalaman. Ya, mana ada calon mertua nanya gitu, ya kan? Kamu sudah punya pengalaman nggak? Ya, justru biasanya dicari yang nggak punya pengalaman, gitu ya. Nah, biasanya seperti itu, ya. Jadi kanan itu udah fleksibel. Satu, yang kedua adalah apa? Imajinatif, impiannya besar, ya impiannya besar, ya. Jadi dia punya target yang besar. Dan tadi saya tampilkan di slide di bagian bawah udah ada ya menurut penelitian jurnal psikologi, ya ternyata penelitian terhadap 6.000 orang
ya selama belasan tahun menunjukkan apa? Orang-orang yang punya impian besar, ya impian besar, ternyata apa? Cenderung lebih panjang umur. Ya, karena impian itu memompa dia. Ya, ini penelitiannya banyak banget nih yang sejenis seperti ini. Ya, jadi orang kalau misalnya sakit parah, ya dia tidak termotivasi untuk sembuh ya, andai kata dia nggak punya keluarga. Tapi kalau dia punya keluarga, di mana dia pengen ya melihat keluarga ini bisa tamat sekolah, tamat kuliah, nikah dan seterusnya gitu ya. Nah itu motivasi sembuhnya lebih besar ketimbang orang yang nggak punya ini. Jadi impian kita terhadap orang lain ya untuk orang lain ya untuk pokoknya terkait dengan orang lain lah ya. Nah itu ternyata memotivasi kita untuk sehat, untuk sembuh, untuk panjang umur insya Allah. Ya semua terjadi dengan izin Allah gitu. Ya. Tapi cara sainsnya seperti itu. Ya, impian yang besar itu menyehatkan dan bikin panjang umur. Ya. Kemarin saya ngobrol lama ya sama Ustadz Dasar ya, Dasar Latif ya, hari Jumat gitu. Kita temani beliau dari jam 6 pagi sampai jam 9. Beliau yang minta ya, temani naik sepeda di GBK gitu kan, muter-muter, ya, sambil ngobrol. Dan karena kita jadi contoh bagi orang lain, ya udah kita akhirnya pakai masker juga gitu. Sebenarnya kalau saya ngap juga pakai masker sekian lama gitu kan, naik sepeda sambil ngobrol gitu kan. Tapi karena kita jadi contoh, ya sudah kita berusaha memberikan teladan yang baik lah. Ya, ngobrol gitu kan, bagaimana beliau ceritakan awalnya dari kampung ya, dari daerah, tapi punya impian yang besar, ibunya juga punya impian yang besar. Akhirnya alhamdulillah Ustadz Dasar sekarang ya dikenal sebagai tokoh nasional gitu kan, bahkan berapa kali misi untuk polisi, untuk menteri, bahkan untuk presiden gitu kan. Kapolri udah berkali-kali itu ikut gitu ya. Nah, itu semua ya kalau kita ngomong urut-urutnya, nggak ada urut-urutnya semua. Ya. Tapi ya bisa yang lompat tiba-tiba seperti itu. Ya. Nah, ini soal impian. Ya. Makanya kalau teman-teman misalnya di sini punya impian yang besar, punya impian kaya, itu nggak apa-apa, is okay. Ya. Saya heran juga dengan lagu yang bunyinya hati senang walaupun tak punya uang. Waduh, itu menurut saya lagunya ini ya luar biasa tuh ya, kok bisa gitu ya, nggak punya uang bisa senang gitu. Kalau kita berpikir pribadi ya masih bisa, kan masih bujangan ceritanya. Tapi coba bayangkan, kita punya anak, ya kita punya anak, ya kita punya ponakan, ponakan kita ini putus sekolah, ya nggak punya uang, ya terus datang ke kita, terus kita nyanyi hati senang walaupun tak punya uang. Waduh, paman macam apa kita ini, ya kan? Termasuk juga mungkin orang tua kita, ya pengen banget ke tanah suci, ya. Kalau ke tanah abang udah sering, ya. Nah tanah suci ini yang belum, pengen banget ke tanah suci. Mungkin orang tua kita, mungkin tante kita, mungkin paman kita, ya kan? Mungkin guru kita, mungkin ustadz kita, gitu ya. Pengen ke tanah suci, tapi nggak punya uang, ya. Apa iya kita masih berani ngomong ya hati senang walaupun tak punya uang itu? Oh tega banget kita nyanyi seperti itu, ya. Nah jadi ya itulah bedanya bujangan kalau yang ini ya gitu sama kita ini. Jadi orang bilang memang ya bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan, ya uang tidak menjamin kebahagiaan. Itu betul kalau uangnya sedikit, ya. Ya. Nah tapi yang saya baca penelitian ini saya tulis berkali-kali di buku saya, ya. Saya tulis berkali-kali. Kemarin saya cek lagi riset terbaru, ya. Riset yang sebelumnya saya sudah tampilkan, saya sudah tayangkan. Tapi saya tunjukkan juga riset yang terbaru ya, dari Harvard Business Review ya, dari seorang peneliti keturunan India yang disampaikan bahwa saat orang mendonasikan sebagian uangnya untuk orang lain, ternyata itu bisa memicu kebahagiaan. Ya, endorfin meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat, akhirnya apa? Lebih sehat, lebih bahagia, lebih ceria, dan insya Allah juga lebih panjang umur. Secara sains, secara penelitian. Ya, jadi ternyata ya uang itu bisa membeli kebahagiaan. Ya, bahkan uang juga bisa beli surga kok. Kata siapa? Oh, kata Nabi kok, bukan kata saya. Ya, Nabi pernah bilang dulu, Nabi Muhammad, ya, Utsman membeli surga 2 kali. Nih, ya, Utsman membeli surga 2 kali. Jadi bisa gitu, ya, dengan sedekahnya, dengan donasinya luar biasa. Akhirnya apa? Ya, surga dibeli 2 kali coba, 2 kali. Kita 1 kali aja belum ketahuan ya. Ya, belinya nyicil lagi kita. Ya belum pasti gitu. Utsman beli surga 2 kali coba, Masya Allah. Ya, makanya saya doakan teman-teman di sini ya, yang nonton sekarang di YouTube gitu ya. Saya doakan mudah-mudahan yang belajarnya sungguh-sungguh, nuntut ilmu sungguh-sungguh ya, tidak nyambi-nyambi. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Karena apa? Ini adalah fadilah dari nuntut ilmu. Ya, baru nuntut ilmu nih, cari ilmu nih. Ya, jadi kalau cari ilmu juga baiknya jangan disambi-sambi.
Nah, nanti setelah ilmunya selesai pelajari, ya kita praktek lagi. Nah, itu nambah lagi rezekinya. Jadi pas nuntut ilmu itu udah ada rezekinya. Ini udah disiapin tuh. Nanti setelah ilmu itu dipraktekkan, ada lagi rezekinya. Beda lagi tuh. Makanya orang kalau nuntut ilmu tuh ya memang insya Allah selamat dunia akhirat. Pengen selamat di dunia pakai ilmu, pengen selamat di akhirat pakai ilmu, pengen selamat dua-duanya pakai juga ilmu, insya Allah. Ya. Pertama tadi fleksibel, imajinatif, impiannya besar. Jadi teman-teman yang sekarang misalnya mohon maaf ya susah sekalipun nggak apa-apa, dari kampung saya pun nggak apa-apa, ya nggak punya apa-apa, is okay, ya nggak apa-apa, ya keluarga miskin, orang tua miskin, lingkungan, ya sekitar kita mikir nggak apa-apa, ya tapi kalau kita punya impian besar, sambil kita ikhlas, insya Allah nanti pasti ada jalan, ya. Kalau kita punya impian besar berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Jadi boleh punya impian yang besar, nggak masalah, ya. Dan kalau kita bahas juga secara agama, ya memang kita kalau mau beragama itu memang perlu uang. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Ya, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Saya cek tuh daftar haji, berangkat haji reguler. Kalau pengen berangkat reguler ya di provinsi tertentu, ya dari provinsi tertentu itu bisa ngantri 35 tahun. 35 tahun. Dia baru dapat hidayah usia 40 tahun. Daftar haji, ya berangkatnya berapa? Usia 75. Waduh, repot Mas Bang. Ya kan? Nah, jadi memang perlu uang. Dulu ya waktu saya masih SMP, SMA ya, saya pikir punya uang itu menyenangkan. Setelah dewasa baru saya sadar ternyata itu benar. Ya, ternyata itu benar. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya kalau kita kalau kita punya uang. Tapi kalau kita nggak punya uangnya, ya kita mau bantu saudara susah, mau bantu teman susah, ya ada masjid terbengkalai, ada musola terbengkalai, ya misalnya karena kurang dana, ya kita nggak bisa bantu, repot jadinya. Tapi kalau kita punya uangnya di tangan orang yang soleh, insya Allah jadinya kebaikan. Apalagi Nabi pernah mengatakan sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman harusnya berharta, ya agar harta ini dikendalikan dalam kebaikan. Nah, itu bedanya orang beriman dengan orang yang lain. Ya, nah saya yakin yang mengikuti sekarang di YouTube, insya Allah adalah orang yang beriman semuanya. Ya, oke, Mas Ahmad itu yang di YouTube mereka bisa komen atau gimana? Saya off kan Mas, komen Mas. Oh, off ya. Oke. Nanti kalau nggak off mereka suka jualan soalnya. Bukalapak malah mereka di sana. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman ya, insya Allah kita punya niat yang benar gitu ya, niat yang tepat ya terhadap harta, terhadap uang. Insya Allah kita gunakan dalam rangka kebaikan semuanya. Insya Allah. Ya. Oke, tadi sudah soal fleksibel, soal imajinatif, soal kreatif juga sudah, termasuk juga soal meaning, kemampuan untuk menalar, memahami pemaknaan hidup. Nah, itu adanya di otak kanan. Ya kata siapa? Kata Daniel Pink. Ya, jadi kanan ini luas sekali dimensinya. Nah, sayangnya pendidikan kita itu dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya. Ya. Pendidikan kita itu dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya. Hitung-hitung, hafal-hafal, nah itu kiri semua. Ya. Terus analisa, ya overthinking ya. Ini mohon maaf ya, saya melihat orang ya, itu kalau kebanyakan kuliah, maksudnya bukan saya anti kuliah enggak, ya saya juga kuliah gitu. Ya, tim saya juga banyak yang S2 gitu. Ya. Itu kalau yang tergila-gila sama dunia akademis, akhirnya apa? Kebanyakan mikir, mulai usaha tuh repot. Mikirnya panjang banget dan mikirnya itu jelimet gitu. Ya. Padahal simpel aja, ini barang langsung tawarkan, langsung menghasilkan. Ya. Langsung tawarkan, langsung menghasilkan. Dia nggak berputar-putar. Nggak mulai-mulai itu usaha. Nah, itu orang yang kalau dominan otak kirinya. Ya, kalau kanan beda. Ya, makanya kanan ini jarang diasah ya, tapi rata-rata yang dominan otak kanan ini akhirnya menjadi apa? Menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, menjadi pemimpin, ya, bahkan juga menjadi inovator. Ya, oke, kita buka slide berikutnya. Ya, teman-teman baca dulu ini. Oke, kita lanjut ya.
Ya, jadi ini salah satu tips ya untuk mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, baca baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Kalau pikiran terbuka, potensi terbuka. Kalau potensi terbuka, insya Allah kita mudah ya untuk menyempurnakan ikhtiar. Ya. Nah, kita bayangkan yang sebaliknya, ya. Kita bayangkan yang sebaliknya. Hati itu lagi dongkol, lagi jengkel, ya, tertutup. Pikiran juga tertutup. Maka apa? Iya, otak ini nggak bisa mikir. Boro-boro potensi bisa terbuka. Bagaimana mungkin bisa menyempurnakan ikhtiar? Ya, makanya kita pilih langkah yang tepat awalnya. Hati terbuka, mudah-mudahan pikiran terbuka. Kemudian apa lagi? Kalau pikiran terbuka, mudah-mudahan potensi terbuka, mudah-mudahan juga ujung-ujungnya sempurna ikhtiar. Ya. Nah, inilah ya, makanya ketika kita misal ya, kita hidup dalam dunia yang tidak ideal. Kita mungkin dizalimi orang, dijahati orang, ya, tapi kita berusaha untuk sabar, kita berusaha untuk melupakan, ya kan? Mungkin memaafkan full belum bisa, ya sudah kita berusaha untuk melupakan. Nah, ini bisa mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Pikiran kita jernih, pikiran kita bersih, tetap terbuka, potensi kebuka akhirnya. Ya, sampai-sampai akhirnya saya menyimpulkan kalau teman-teman berhadapan dengan suatu kejadian, bukan salahnya teman-teman, tapi ternyata kita yang harus bayar, kita yang harus beresin, bukan kita yang pesta, tapi kita yang harus cuci piringnya, ya kan? Tenang aja, kalau kita sabar, kita tawakal, kita terima itu semuanya, ridho dengan ketetapan Allah, Allah sudah siapkan ya rezeki yang tidak disangka-sangka. Percaya sama saya. Ya, dulu saya belum berani ngomong kayak ginian, tapi karena sudah berkali-kali terjadi, akhirnya saya berani ngomong kayak ginian. Ya, jadi kalau teman-teman ya harus menanggung ya sesuatu, padahal itu bukan salah kita, bukan masalah kita gitu, tapi tahu kita yang harus bayar gitu. Ya, nah tenang aja, Allah akan siapkan balasannya, tenang aja. Ya, kita udah 2 kali kejadian, 3 kali kejadian ya, akhirnya kita berani menentukan ini. Terus melihat juga bagaimana teman-teman ya ternyata mengalami pola yang sama, akhirnya kita taruh ini sebagai suatu rumus, ya satu rumus ya, tenang aja. Ya, kayak kemarin ya saya juga nemani ya sekitar 3 jam ya nemani Ustadz Abu Somad gitu ya. Itu alhamdulillah Ustadz Abu Somad, Ustadz Das Latif ya itu alhamdulillah juga udah bermitra ya sama kita. Ya kemarin waktu ngobrol cerita kan bagaimana ya jemaah gitu kan. Jemaah ini kan beragam. Ada yang nggak kenal tiba-tiba zrut nyeruduk minta foto gitu kan. Kita lagi ngobrol penting, tahu dia nyeruduk gitu minta foto gitu kan. Tiba-tiba pengen juga fotonya yang bagus, duduk yang di tengah gitu kan, atau pengen ngobrol lagi, lah kita nih lagi ada pembicaraan penting dan semuanya gitu kan. Tapi itulah, namanya berhadapan dengan orang banyak, ya para guru-guru itu berusaha untuk sabar. Kenapa? Ya kemarin dijelasin juga nih sama beliau-beliau. Waktu itu ada Ustadz Wijayanto juga, ada Imam Samsi Ali juga ya, dan kemudian saya ketemu dengan Ustadz Dastak juga gitu ya. Ini baru 2 hari 3 hari yang lalu. Jadi kan coba bayangkan ya Anda ketemu presiden, pasti itu senangnya luar biasa. Nama Anda disebut presiden, bahagianya luar biasa. Tahu apa? Diajak ngumpul sama presiden, makin bahagia. Satu. Kemudian apa lagi? Tahu-tahu kita juga apa? Nama kita disebut oleh Erdogan misalnya. Senangnya luar biasa. Diajak ngumpul bersama Erdogan, makin senang coba. Ya. Nah, bayangkan ya kalau kita bersama Allah. Kita bersama Allah. Ya, pasti lebih bahagia lagi. Nah, orang sabar itu ya, apa janji Allah? Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Gitu. Makanya kalau kita, ini mohon maaf ya bagi teman-teman yang mau mulai usaha, ya mengembangkan usaha, ini fondasi yang sangat-sangat mendasar. Ya, waktu pertemuan sebelumnya saya nggak bahas ini nih, tapi karena saya lihat banyak yang gagal, ya terus mereka lemah semangat, saya sampaikan ini. Ya, balik lagi lahirnya ke saya. Jadi gini loh teman-teman, ya perhatikan baik-baik, ya ini penting banget, ya penting banget. Jadi kalau mulai usaha itu mesti bersegera. Ya, selagi itu legal, halal, segera mulai. Legal, halal, jajal. Ini saya pertama ngomong kayak ginian nih, ya. Tapi sama orang sekarang diadopsi di mana-mana dan mereka ngakuin itu kalimat dari dia. Ya sudah, saya biarin aja sudah. Ya. Kalau bukan satu ilmu, saya tahu ilmu ini dari orang lain, saya sebutkan. Itu namanya sanad ilmu. Itu penting dalam Islam. Ya, tidak boleh kita mengingkari sanad ilmu. Ya. Jadi kalau dapatnya dari si A, si B, ya kita mesti sebutkan. Gitu. Tidak boleh kita ngaku-ngaku itu ilmunya kita. Ya, itu namanya adab ya dalam ilmu. Akademis juga sama kan, risetnya dari mana nih, referensi dari mana nih, gitu. Ya, dalam Islam juga sama, sanad ilmu harus disampaikan. Ya, nah cuma zaman sekarang ini orang banyak ngaku-ngaku gitu ya, itu tulisan saya dicomot-comot, ya, terus dia ngaku itu tulisannya dia. Gitu. Saya nggak dirugikan, tapi kan nanti akhirnya orang-orang menilai sumber yang pertama itu dari mana, gitu.
Ya. Nah, saya bilang selagi legal, halal, jual segera, ya segera, gitu. Oke? Tapi kalau sudah mulai harus sabar. Ini baru posting 1 bulan, nggak ada hasilnya terus nyerah. Lah kamu mau jadi karyawan aja, kamu sabar loh. Ya, kuliah 12 tahun, kuliah dan sekolah 12 tahun. Coba hitung tuh, kuliah kita, sekolah kita, 12 tahun bahkan lebih kan. Gitu. Sekolah aja udah 12 tahun, anggaplah D1, ya sudahlah 13 tahun gitu. Ya. Kalau S1 ya tambah lagi gitu. Ya. Belasan tahun kita habiskan untuk apa? Agar kita bisa melamar kerja. Sabar kita. Dan namanya kerja belum tentu UMR. Kadang-kadang gaji di bawah UMR. Kebanyakan kita pasti di bawah UMR. Dan kata BPS, gaji kita tuh naik 2 kali lipat setelah 7 tahun. Ya, kata BPS, sabar kita. Sekolahnya sabar, kuliahnya sabar, totalnya 13 tahun sampai 15 tahun sabar. Oke? Diterima sebagai karyawan, kita sabar, gaji di bawah UMR kita sabar, naiknya itu 2 kali lipat setelah 7 tahun. Sabar kita. Dimarahin sama bos juga sabar. Ditekan lagi sama teman di samping kita, ya, office politik. Sabar kita. Lah kenapa buka usaha nggak sabar? Baru 1 bulan posting, nggak ada hasil, terus nyerah. Ya kan? Baru sebentar buka rumah makan, ya pengunjung sepi, nyerah. Wah, ini lagi susah ekonomi. Ya sabar. Ya, ikhtiar terus. Kos, ya, biaya diketatkan. Ya, income berusaha diperbesar. Udah kayak gitu terus. Ya, belum bisa memetik hasilnya, ya sabar. Hemat-hemat dulu. Kalau perlu ya barang dijual dulu, nggak apa-apa. Yang penting bisnisnya jalan terus. Gitu. Nah, ini saya lihat banyak pengusaha muda nih, ya, karena banyak seminar tentang entrepreneurship, akhirnya apa? Mereka banyak yang mulai usaha. Itu bagus. Ya. Tapi akhirnya apa? Mereka tidak punya ketahanan itu. Agility nggak punya. Ya, kesabaran nggak punya. Jadi begitu ada hantaman sedikit, ya, atau misalnya ada kendala-kendala 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, udah akhirnya nyerah. Mau jadi apa yang kayak gini ya? Terus apa yang mereka lakukan? Mereka coba lagi bisnis yang lain. Oh, saya nggak beruntung di bisnis ini, rezeki saya bukan di sini, saya pindah di sini lagi. Ya, oh saya nggak cocok di sini, saya pindah lagi nih. Terus apa? Oh saya ternyata cocoknya di air. Lah emangnya kura-kura apa? Ya, insya Allah di mana aja bisa kok. Ya, insya Allah di mana aja bisa. Nah, tinggal kesungguhan kita. Sabar, tangguh, sabar, tangguh gitu. Ya, kalau sabar, insya Allah pasti ada hasilnya. Apalagi ya, ini paling penting nih ya, perhatikan baik-baik. Kita sabarnya diiringi dengan ilmu. Nah, itu lebih cepat berbuah. Ya, jadi bukan sekedar sabar-sabar aja, hasil kecil sabar gitu terus. Bukan sekedar itu. Ya, kita sambil belajar, ya, kuasai ilmunya, pahami strateginya. Strategi apa lagi nih? Taktik apa lagi nih? Promosi seperti apa lagi nih? Nah, itu namanya sabar dengan ilmu. Pasti cepat tuh menghasilkan, insya Allah. Ya. Nah, jadi ternyata itu yang saya bilang tadi soal ketahanan di bisnis. Kedua juga itu saya bilang kalau kita menghadapi kejadian-kejadian yang kadang-kadang tidak ideal, kita dizalimi orang, dijahati orang, ya, kita membayar sesuatu yang enggak keharusan bagi kita sebenarnya, ya, tapi kita berusaha terima itu, nah itu ternyata mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi saya menilai kenapa pengusaha itu dapat rezeki yang luar biasa. Oke lah, secara rasional kita berpikir, oh iya namanya bisnis Pak. Oke, tapi secara ilmu rezeki juga menurut saya memang pengusaha dapat rezeki lebih banyak itu aja. Kenapa? Dia punya kesabaran, dia punya ketahanan. Ya. Terus juga dia pasti mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi dia jalani terus. Gitu. Terus karena ketidakpastian, itu biasanya pengusaha, ya terutama di tahap awal, itu pasti doanya kencang. Kalau Muslim tuh ya, tahap awal itu pasti tahajud. Ya, pasti tahajud ya. Karena apa? Dakdikduk kan. Untung enggak, akhirnya tahajud. Kalau karyawan, gajinya pasti tanggal 28. Ya, gajinya pasti tanggal 29. Makanya ya, mau tahajud nggak tahajud, tetap aja gaji keluar. Tapi kalau bisnis itu udah hidup gitu. Makanya kalau yang muslim gitu ya, dia ngerti agama sedikit aja ya, itu pasti pernah tahajud. Ya, syukur-syukur tahajudnya terus gitu. Ya. Nah, jadi kalau lapang hati, ya kita ridho dengan keputusan itu insya Allah akan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Tentu banyak rumus lain ya untuk mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau secara Islam itu misalnya kayak istighfar, tawakal gitu ya, terus juga melakukan amal-amal khusus gitu ya. Tapi saya pengen tunjukkan satu angle yang lain ya, saat kita sabar ya, saat kita ridho ya dengan suatu kejadian yang mungkin ya kita tidak terlalu suka, tapi kita berusaha untuk terima gitu ya. Kita buka slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga nih, nggak berasa ya. Silahkan baca dulu.
Oke, balik layar ke saya. Jadi, keluarga itu bukan beban. Ya, justru keluarga itu apa? Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya sebagai laki-laki harus menafkahi istri, atau seorang anak 3 dinafkahi lagi, gitu kan? Atau misalnya orang tua sama kita nafkahi lagi. Itu bukan beban, justru apa? Itu kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Jadi beruntunglah kalau teman-teman bisa menaungi orang yang banyak. Ya, itu kan ayatnya bilang. Jadi kalau kita justru apa ya? Kita yang ikut menanggung si A, si B, itu bagus banget. Bagi laki-laki, tingkat kemuliaan yang ditentukan oleh apa? Seberapa banyak orang yang dia naungi. Mungkin keluarganya, mungkin karyawannya, atau mungkin anak yatim di sekitarnya, ya, atau mungkin siapa aja. Semakin luas penanggungannya, makin mulia dia bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan gimana, Pak? Nah, kalau perempuan kemuliaannya terletak pada apa? Penjagaan dirinya. Jadi agak beda nih cara lain. Ya, jadi boleh juga nafkahi orang lain, ya nanggung orang lain itu bagus juga pahalanya gitu ya. Tapi yang diutamakan di sini adalah yang laki-laki. Karena memang laki-laki harusnya dia menaungi orang yang banyak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang misalnya punya anak 3, 4, 5, ya nggak apa-apa, bagus itu. Ternyata waduh kakek ikut kita, udah beliau sudah mohon maaf sudah duda, ya sendiri, ya di rumah nggak ada yang nemenin akhirnya ikut kita, ya bagus itu rezeki itu, ya nenek misalnya sama kita gitu kan, ya bagus itu, ya oh paman ini tidak menghasilkan kita bantu, ya bagus itu menang rezeki semuanya. Apalagi keluarga yang dekat banget sama kita, keluarga inti, pasangan kita, ya orang tua kita, ya. Jadi ada hadisnya ya, kita udah sering dengar nih, ibu-ibu suka banget gitu ya. 1 dinar yang kita keluarkan ya untuk sedekah, untuk membebaskan budak, untuk yang lainnya ya, itu pahala semuanya. Tapi 1 dinar yang kita keluarkan untuk istri itu pahalanya lebih besar. Ya. Wah, ini ibu-ibu suka nih hadis ini ya, langsung cari sumbernya. Buka kitab, buka Google ya, kemudian dipajang di rumah. Biar suaminya baca ya. Nah, nanti suaminya cari dalil yang lain lagi ya. Bagaimana istri itu harus berhemat ya kan? Istri jangan minta-minta ya. Nah, ada juga tuh hadisnya. Ya kan? Jadi hadis itu gini maksudnya ya. Hadis itu juga memberi motivasi pada orang yang tepat. Contoh gini nih, kayak tadi itu ya, itu hadis tadi itu ditujukan buat laki-laki agar sungguh-sungguh nafkahi istri gitu loh. Tapi ada juga hadis buat istri, ya, ya bersabar, jangan minta gitu. Dan berapapun yang dikasih sama suami disyukuri, diterima. Ya, jangan ngeyel lagi. Jangan malah memanas-manasi misalnya. Korupsi terjadi gara-gara apa? Dipanas-panasin sama istri. Ini penelitian ya, dipanas-panasin sama istri. Ya. Nah, kalau laki-laki kan bajunya paling gini-gini aja kan, nggak berubah banyak gitu. Saya kan baju ini karena dikasih orang aja dari Paradise. Jadi baju saya itu banyak karena ya dikasih sama orang gitu. Ini dari batik Paradise ya, nggak apa-apa saya promosiin karena batiknya bagus ya. Dari apa ya? Dari sahabat kita juga yang insya Allah istiqomah orangnya baik gitu ya. Mas Ferry gitu di Jogja. Ya sudah, saya pakai nih. Sampai keluar negeri saya fotoin. 1 sen pun saya nggak dibayar, tapi karena saya senang, ya saya lakukan semuanya. Ya. Nah, balik yang tadi itu, sama juga misalnya kayak orang belum nikah. Hadis buat perempuan dibilang seperti apa? Sebaik-baiknya wanita yang ringan maharnya. Ini hadis buat wanita. Tapi hadis buat laki-laki adalah apa? Hendaknya memperbaiki mahar, memperbesar mahar. Nah, jangan dibalik nih hadis. Ya, ketemu calon wanita, bilang sebaik-baiknya wanita yang ringan maharnya. Akhirnya dimurah-murahin, ya kan? 250.000 aja, 250.000 aja udah, nggak apa-apa. Ini mau hadisnya bilang kayak gini loh. Ya, nah itu hadis buat wanita, ente jangan pakai, gitu. Termasuk juga kan ada hadis untuk orang kaya, ada juga hadis untuk orang miskin. Itu ada, oke? Nah balik nih tadi soal keluarga tadi, ya. Jadi keluarga ini ternyata itu kunci rezeki. Kita cari rezeki jauh-jauh kemana-mana, ya. Padahal ini kuncinya. Apalagi teman-teman yang berusaha jadi couplepreneur, suami istri, ya jalankan usaha bersama. Ngikutin siapa? Teladan yang paling sempurna. Siapa itu? Rasulullah dan istrinya, Khadijah. Kurang apa lagi coba itu? Ya kan? Nah, kesimpulannya adalah apa? Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Jadi yang sudah menikah, sudah punya pasangan, pastikan selaras dengan pasangannya. Ya. Terus apalagi selaras juga dengan orang tuanya. Ya, dengan ibunya, ya, dengan ayahnya, termasuk mertua. Termasuk apa? Walaupun di YouTube ya tetap ikuti kata-kata saya ya. Termasuk apa tadi? Mertua. Kalau udah nikah, orang tua mertua itu ya sama. Ya, makanya kalau kita sentuhan tuh ya sama mertua ya, misalnya kayak saya nih sama mertua perempuan gitu, sentuhan ya, udah nggak batal udah jadi orang tua udah. Ya. Nah, makanya orang tua kandung dimuliakan, mertua juga dimuliakan. Karena ya kalau kita muliakan ini, otomatis kan pasangan kita juga senang. Ya kan? Otomatis juga nanti dia memuliakan orang tua kita. Itu siklusnya seperti itu.
Ya. Nah, ini kunci rezeki nih. Kita cari rezeki jauh-jauh kemana-mana, sampai merantau bahkan, ya, sampai pulang malam gitu. Ya kan? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi ingat, ini kunci rezeki yang utama. Apa itu? Keluarga. Pastikan selaras. Ada satu bisnis ya, suatu industri yang besar gitu ya, dan satu pemainnya ini besar sekali, ya saya nggak bisa sebut namanya, tapi si pendirinya ya itu di rumahnya itu ada tulisan yang sangat menginspirasi saya. Ya, tulisannya itu apa? Pakai tulisan Mandarin gitu ya. Tulisannya apa? Kalau keluarga bersatu, ya tanah tandus jadi emas. Wih, sakti tenan. Ya, itu dipajang itu tulisannya. Ya, dan meja makannya luas sekali. Kenapa? Ya itu keluarga besar suka ngumpul soalnya. Ya. Jadi itu menjadi inspirasi juga bagi saya. Makanya ketika saya beli meja makan yang agak agak baru gitu ya, kita cari yang mejanya lebih panjang ya, kursinya lebih banyak gitu. Kita berpikir nanti ya setelah pandemi bisa banyak orang yang datang lah gitu, ya kan? Nah, jadi kalimat itu ya saya ulang lagi karena penting. Jadi ini yang punya Triliuner, Triliuner dipasang di rumahnya, ya pepatah Mandarin yang bunyinya adalah kalau keluarga bersatu, tanah tandus jadi emas. Keren banget ya. Bahkan lebih daripada emas. Ya, emas itu simbol aja ya. Itu adalah simbol aja. Harta itu bisa lebih daripada itu sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau pengen memperbaiki rezekinya, perbaiki hubungan dengan pasangannya, orang tuanya, dan mertuanya. Tapi nggak gampang Mas Ipo. Emang nggak gampang. Saya bilang gampang. Ente duit mau, upahnya nggak mau, gimana ceritanya coba? Ya. Jadi kalau mau itu ya memang harus ada ikhtiarnya. Gitu. Aduh, tapi rumah tangga saya rumit Mas Iko. Rumah tangga pasti rumit. Kalau rumah tangga itu biasa-biasa aja, sederhana, itu rumah tangga namanya. Itu rumah makan. Nah, itu baru sederhana. Ya kan? Tapi kalau rumah tangga yang rumit gitu. Yang sederhana cuma apa tadi? Rumah makan. Ya, rumah makan sederhana. Gitu ya. Jadi wajar aja. Rumah tangga tuh yang adem, ayem, tentrem itu ya cuma rumah tangganya Adam dan Hawa. Gitu. Tapi awal-awal ya diusir juga dari surga. Masuk di bumi, turun di bumi ya agak tenang. Kenapa? Ya belum ada orang tua, nggak ada mertua. Ya, tenang. Ya, nggak ada tetangga, tenang. Nggak ada saudara, tenang semuanya. Ya, sosial media nggak ada. Ya kan, lambe turun nggak ada, makanya tenang. Ya, tapi begitu udah muncul tuh ya, ada keluarga, keluarga besar, tetangga, sosial media, lambe turun, wah udah. Ya kan, nah, wah itu katanya pelakor ya, wah udah itu rame jadinya udah. Ya, itu berita-berita kayak gitu tuh itu yang akhirnya menyita pikiran kita, menyita waktu kita gitu. Saran saya nggak usah baca, nggak usah dengerin, udah tahu udah langsung buang aja udah selesai. Ya. Nah, jadi nomor satu pastikan selaras ya. Nomor satu. Kedua adalah kata kuncinya berbakti. Tapi sebelum saya masuk ke sini ya, siapa yang tunjukkan tadi ada siapa penelitian dari Harvard University, penelitian dari Grand Study ya, penelitian selama puluhan tahun hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya ternyata apa? Cenderung lebih sukses karirnya. Penelitian dari Harvard University ya, Grand Study namanya. Ya, penelitian ini berjalan selama puluhan tahun. Ya, salah satu hasilnya adalah apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Ya, jadi kalau teman-teman ternyata koloan ya disebut anak mami itu nggak apa-apa, asalkan anak mami itu menunjukkan dekatnya hubungan nggak apa-apa, tapi bukan menunjukkan oh nggak bisa apa-apa, jangan kayak gitu. Tapi kalau menunjukkan dekatnya hubungan nggak apa-apa, insya Allah. Ya, oke, jadi itu ya selaras. Yang kedua adalah berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Kisah maling kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Ya, bagaimana anak-anak yang durhaka ini, waduh, nasibnya membatu, rezekinya membatu. Makanya saya bilang kalau zaman sekarang ya, pengen berbakti itu simpel aja. Nomor satu nih, nomor satu banget. Apa itu? Jangan jadi beban pikiran bagi orang tua kita. Itu nomor satu aja. Kalau mau kasih duit, mau kasih baju, kasih gorengan, kasih makanan, oke lah itu bagus, tapi itu nomor sekian. Kalau mau doakan, ya itu juga bagus, silakan. Tapi nomor satu saya bilang ya, kalau orang tua masih hidup, kita pengen berbakti, cara nomor satu adalah apa? Jangan jadi beban pikiran bagi orang tua. Udah itu nomor satu udah. Ya, karena kita mau kasih apapun ya, tapi kita tiap hari itu tanpa sengaja ya ngasih beban pikiran aja ke orang tua itu dengan kelakuan yang kita bikin, dengan masalah yang kita bikin. Itu nggak berbakti namanya. Kasih orang tua itu penghidupan yang tenang, udah sebisa kita. Ada masalah kita selesaikan sendiri, ya. Jangan sampai ke orang tua, udah. Kita menghadapi masalah juga macam-macam ya. Sampai ada pengacara juga macam-macam itu, ya. Nah, begitu masalahnya hampir beres, baru saya kasih tahu sama orang tua biasanya. Ya kalau awal-awal ya kita telan sendiri semua. Ya sampai barang kita jual, sampai tanah juga kita agunkan, ya. Ya mau gimana kan? Kita ya lakukan aja semuanya. Tapi orang tua jangan sampai kepikiran, ya.
Ya paling ya itu kalau ketemu ya kita minta doa gitu aja. Tapi spesifik masalah nggak perlu dikasih tahu. Ya. Kalau saya sama mertua, sama orang tua itu sering ketemu. Kenapa? Sering mudik saya. Ya. Sering banget, sering banget. Kenapa? Kita tinggal satu rumah soalnya. Jadi ibu saya, mertua ya kita satu rumah semuanya. Ya. Ini saya di lantai 2 ya. Ibu saya, mertua saya di lantai 1. Jadi mudiknya sering. 1 menit aja mudik. Jadi cepat banget mudiknya ya. Bahkan nggak sampai 1 menit gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi 2 di sini poinnya. Pertama selaras, kedua berbakti. Coba ulang teman-teman di YouTube. Saya sebut tadi apa? Pertama tadi apa? Selaras. Kedua, berbakti. Ya, berbakti dengan apa? Semuanya. Dengan doa, dengan perhatian, ya kan? Dengan penafkahan juga, semuanya. Nggak bisa pakai doa terus saja, duit nggak ditransfer, wah nggak bisa ini. Ya, orang tua membesarkan kita dengan semuanya, termasuk juga kasih perhatian, kasih doa, kasih nafkah juga. Sekarang gantian kitanya, kita juga kasih perhatian, kasih doa, kasih juga penafkahan. Jangan salah satunya aja. Atau apa? Duit terus, tapi perhatian nggak ada, doa nggak cocok juga. Kasih semuanya. Ya, persis seperti orang tua dulu membesarkan kita. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya, kita buka slide berikutnya. Ini alhamdulillah ya, saya lihat di YouTube ya, itu total ada 4.000 peserta ya. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan ada benar ya 4.000 ya. Mudah-mudahan lebih dari 5.000. Oh, 5.000 sekarang naik lagi. Masya Allah. Ya berusaha saham aja nih, naik turun ya. Saya doakan ya teman-teman yang sungguh-sungguh nuntut ilmu ya, mudah-mudahan berbekas ya pada rezekinya lebih baik lagi insya Allah. Amin. Ya. Nah, tentang ilmu sedekah, kalau seminar di hotel ya sebelum pandemi biasanya sedekahnya saya bahas panjang lebar. Ya videonya udah nyebar kemana-mana, ya saya mungkin nggak perlu bahas lagi ya panjang lebar. Intinya ikhlas nggak ikhlas sedekah, diam-diam terang-terang sedekah. Yang penting niat terjaga. Ya jor-joran boleh, ekstrim boleh. Ya ikhlas itu pakai proses kadang-kadang. Jadi belum ikhlas pun ya sedekah aja. Entar lama-lama juga ikhlas. Anak kecil puasa nggak ikhlas, ya kan? Anak kecil bangun sahur itu nggak ikhlas. Bahkan sholat juga nggak ikhlas. Ke masjid nggak ikhlas. Tapi karena sering-sering ikhlas juga akhirnya. Nah, sedekah itu kadang-kadang kayak gitu. Perlu dipaksa, kemudian bisa, kemudian terbiasa. Nyaman terasa. Ya, diam-diam boleh. Terang-terangan boleh jadi syiar bagi yang lain. Saya membaca ada 5 ayat ya, yang minimal ya yang membolehkan sedekah terang-terangan. Nabi pernah sedekah terang-terangan. Utsman pernah. Ya. Wah, Utsman gede-gedean bahkan. Ya, balik lagi akhirnya ke saya. Utsman itu pernah ya bawa barang dagangan banyak banget. Ya, nyampe di Madinah. Nah, ini kan barang dagangan nih. Datanglah para distributor, para agent, ya, para reseller sana itu. Mau beli barang dagangan yang mau dijual lagi. Gitu. Aku beli sekian, aku beli sekian. Utsman bilang apa? Nggak bisa, nggak bisa. Aku kasih untung sekian, sekian. Nggak bisa. Aku kasih lagi untung lebih tinggi, sekian. Nggak bisa. Utsman. Ya, aku hanya mau untung 10 kali lipat. Wah, yang si pedagang-pedagang ini, distributornya bilang, mana mungkin kami pedagang besar di sini, nggak ada lagi yang lebih besar daripada kami. Tidak ada lagi orang yang lebih punya uang daripada kami. Bilang seperti itu. Ya, siapa yang mau beli 10 kali lipat? Nggak ada, bilang. Utsman bilang ada. Ini dengan orang ramai nih. Ya, orang tuh tanya, siapa yang mau beli 10 kali lipat lebih? Allah gitu. Aku sedekahkan ini untuk orang yang tidak mampu. Ya, Allah membalas minimal 10 kali lipat. Itu Utsman sedekah terang-terangan di tengah khalayak. Satu Madinah orang tahu. Boleh seperti itu? Siapa berani bilang nggak boleh coba? Ini Utsman loh ini, menantu Nabi loh ini. Utsman itu ya, jadi selain Ali ya, itu Utsman juga menantu Nabi. Ya, bahkan Utsman digelari itu 2 cahaya karena menikahi 2 anak Nabi. Nikah yang ini meninggal, kemudian nikah lagi yang ini. Karena itu gelarnya adalah 2 cahaya. Ya, jadi Utsman ini bukan sekedar sahabat, tapi juga menantu Nabi. Ya, makanya saya bikin kampus namanya Pak Umar Utsman. Ya, saya terpesona dengan Umar, saya terpesona dengan Utsman. Ya, dua-duanya kaya, dua-duanya sederhana. Sedekahnya jor-joran. Ya, yang satu tegas luar biasa, yang satu santun luar biasa. Ya, kalau Umar ditakuti sama setan, ya kan? Kalau Utsman ini disegani sama malaikat. Gitu. Jadi kalau Nabi itu mau ketemu Utsman tuh ya itu ekstra rapi-rapi gitu. Ya, karena apa? Ini Utsman soalnya. Orangnya santun, halus, dan dia intelek, pintar, ganteng, pipinya juga kemerahan, tinggi, baju juga parlente. Makanya kita nggak pernah baca tuh ya, Utsman bajunya kucel, nggak pernah. Utsman keren. Ya, Utsman keren. Ya, tapi kalau sebaliknya kita lihat, Umar itu sering bajunya itu, kadang-kadang tambal-tambal.
gitu. Kalau kaya, ya tapi baju seperti itu. Baju kadang-kadang kucel juga. Nah ini 2 potret, kita pilih yang mana silahkan. Ya, kita pilih aja mana yang ini gitu. Ya. Kalau Abu Bakar lain lagi karakternya, ya kan? Kalau Abu Rizal itu bukan sahabat Nabi, itu beda ceritanya. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Nah jadi sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Yang penting niat terjaga. Ya, dan ini juga salah satu kunci rezeki. Oke, kita buka slide berikutnya. Nah, sekarang ya, ini seperti yang teman-teman minta ya, banyak banget yang request, yang DM, WA ke panitia, WA ke saya gitu ya, WA ke tim saya tentang bisnis ketika pandemi ya, gimana caranya biar kita survive, biar kita besar. Balik lagi ke saya layarnya. Ini gara-gara poin-poin ini, saya tuh diundang sama detik.com 2 kali dalam waktu 2 minggu. Ya, waktu awal-awal pandemi. Kalau teman-teman ya kenal dekat sama saya, ya itu saya sejak 4 tahun terakhir saya narik diri dari media. Ya banyak tuh ya media besar A, B gitu ya pengen wawancara, pengen meliput ya, termasuk juga TV. Itu kita tolak semuanya. Ya saya pengen ya lebih memperhatikan ya. Mending saya ada waktu saya habiskan untuk mitra-mitra gitu, pembinaan mitra-mitra. Karena mitra ribuan tambah terus. Ini kan harus dibina gitu loh. Jadi jangan sampai saya sibuk aja di luar, di dalam itu kurang. Ya. Nah, ya, kita berusaha enggak semuanya selama 4 tahun. Ya, kita puasa beneran dari liputan, dari media, dari TV, dari semuanya. Ya, sampailah akhirnya pandemi. Nah, saya berpikir nih, ini orang lagi susah ini. Kalau saya nggak ngomong ya mereka repot ini. Ya sudah, akhirnya saya turun gunung, saya diwawancara waktu sama detik.com ya, dan itu waktu itu 2 kali. Diwawancara rame waktu itu ya, habis itu diulang lagi. Yang rame lagi gitu ternyata. Nah, gara-gara ilmu ini, karena praktis banget. Dan ini ada 5 poin, tolong jangan dibantah. Tolong jangan dibantah. Especially ya when you are beginner. Kalau Anda pemula. Ya. Tapi kalau rasa-rasanya sudah jago, punya uang banyak, ini tabraknya nggak apa-apa ini. Tapi kalau rasa-rasanya uang mepet, uang terbatas, ilmu terbatas, ikuti 5 poin ini. Jangan dibantah, diikuti semuanya. Ya. Dibantah 3 terjungkal pasti. Ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama soal jasa, bisnis jasa. Boleh nggak? Boleh. Tapi bisnis jasa ketika pandemi ini, jasa yang mengharuskan kontak fisik, ya itu orang cenderung mengurangi. Ya, misalnya salon, krimbat, perawatan wajah, mani-pedi, ke dokter gigi, ya dan semuanya termasuk bekam, orang cenderung mengurangi. Kursus mobil, orang cenderung mengurangi. Karena takut berinteraksi sama yang lain. Ya. Nah, jadi bisnis jasa yang bertahan adalah apa? Bisnis jasa yang bisa pakai Zoom gini nih. Seminar, training, kelas ya kan kelas zumba, kelas yoga, kelas aerobik, ya kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab, ya bisa pakai Zoom. Jadi saran saya kalau jasa pastikan jasanya itu zoomable, jasanya itu bisa dizoomkan atau pakai YouTube streaming lah, gitu. Ya kan? Jadi bisa tanpa batas. Tapi kalau jasa-jasa yang masih mengharuskan kontak fisik ini agak repot. Solusinya apa Mas Iko? Jual barang. Contoh kita bisnis bekam, ya sudah berarti sekarang kita jual apa? Jual habatus sauda misalnya, ya minyak zaitun misalnya. Nah, pasarnya sama, produk kita ganti. Awalnya bekam, kita ganti dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, itu satu. Misalnya kita bisnis, saya salon masih gimana ini? Ya sudah, sekarang jual toner rambut misalnya, atau penyubur rambut misalnya. Sehingga apa bisa dipasarkan nasional. Orang tidak harus lagi datang ke tempat kita. Ya. Jadi yang terlanjur jasa, kontak fisik, saran saya sekarang jual barang. Jasa yang bagus adalah apa? Jasa yang bisa zoomable, pakai Zoom. Tapi kan bekam nggak bisa, ya makanya saya bilang jual barang. Masa bekam pakai nge-zoom gitu? Gimana caranya coba? Download dulu ya, download. Nggak bisa, ya kan? Nanti saya kasih ininya ya, kasih linknya ya untuk Zoom ya. Itu nggak bisa bekam pakai Zoom gitu nggak bisa. Ya, kasih kode juga passcode nggak bisa. Ya. Nah itu yang pertama. Kalau jasa harus zoomable. Kalau barang harus deliverable. Ya, bisa dikirim, bisa disimpan dengan mudah, dengan murah. Ini penting banget. Ya. Kecil, ringan, hemat ongkir, tahan lama. Nah, itu ciri. Ya, jadi barang itu ya bukan sekedar barang, tapi deliverable. Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Jangan berat, jangan besar, jangan basah, jangan juga mudah pecah, jangan juga mudah rusak, jangan. Susah nih jualnya. Ya. Saya tidak enak ya nyebut beberapa merek, tidak enak ya nyebut beberapa jenis barang, tapi teman-teman tahu lah barang itu seperti apa. Kalau mudah pecah, itu susah dikirim. Kalau besar, berat, itu juga mahal dikirim. Ya, terus kita punya agent, punya distributor, dia mau nyetok di rumah, minta space, repot itu. Makanya apa? Saya bilang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya cari barangnya seperti apa.
ya. Suplemen boleh, skincare boleh, bumbu dapur yang dikeringkan boleh, ya. Jadi kalau bumbu dapur yang biasa itu kan cepat basi itu. Nah, jangan dibikin tahan lama. Boleh dibekukan, boleh dikeringkan. Pokoknya tahan lama, ya. Nah, jadi kita pasar langsung luas. Karena apa? Perlu waktu mengirim misalnya ya dari Jakarta ke Banjarmasin. Banjarmasin kirim lagi ke Banjarbaru misalnya. Atau dari Banjarbaru dikirim lagi ke Sampit misalnya, ya. Atau kita ngirim langsung ke tempat yang berbeda. Kita kirim misalnya ke Medan, ya. Nanti dari Medan kita kirim lagi orang Medan nanti kirim lagi dia punya agent misalnya di kota berbeda, misalnya beras lagi gitu. Ini kan perlu waktu semuanya. Jangan sampai barang itu basi busuk, pecah. Ini repot ini. Ya. Jadi ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Pikirkan barangnya apa, silakan. Ya. Nah, jadi kalau barang seperti itu. Yang ketiga, nah ini penting banget. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah barang itu usahakan cepat habis 3 minggu atau 4 minggu. Sehingga apa? Konsumen repeat order. Ada beberapa barang yang tidak repeat order, lama repeat ordernya. Contoh furniture itu lama. Ya. Orang beli furniture itu ya bisa 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Nah, usahakan barang kita itu cepat habis. Kuliner boleh, suplemen boleh, skincare boleh, ya kan? Bumbu dapur juga itu salah satunya. Jadi 3 minggu habis orang beli lagi, 4 minggu habis orang beli lagi. Nah, ini repeat order. Jadi sekali kita dapat customer selamat. Ya, kalau nggak cari orang baru lagi. Kita pemula, duit nggak ada. Ya, kalau bisnis besar itu kadang-kadang 2 tahun sanggup rugi. Ya, beberapa marketplace ya itu cemplungin duit triliun siap rugi, tahu nggak? Siap rugi 5 tahun dia. Nah, itu kan bisnis besar. Kita kan beda. Ya. Kalau kayak Sinarmas dulu ya, dia berani tuh misalnya beli lahan dulu ya. Orang belum kepikiran dia beli dulu, nanti dia perem dulu, nanti baru dibangun ketika harga udah makin mahal. Itu Sinarmas. Kita masih Sinar Petromak, ya kan? Nah, jadi saran saya mending udah yang cepat aja udah. Yang cepat, langsung menghasilkan gitu. Legal, halal, ya, masuk akal, jual, jajal. Nah, masuk akal. Ya kan? Kemudian yang ketiga, tadi sudah itu ya, barangnya cepat habis. Kemudian saran saya tidak harus produksi sendiri. Boleh tapi tidak harus. Yang saya pelajari ternyata Nabi Muhammad juga tidak memproduksi barang, hanya menjualkan. Pelajaran bagi kita, contoh bagi kita. Ya, kalau kita misal gini nih ya, ada batik ya yang bagus dari daerah A, dari daerah B, ya sudah kita jualkan di tempat yang berbeda, daerah C, gitu. Boleh pakai merek dia, boleh pakai merek kita. Jadi tidak harus produksi, karena apa? Modal terbatas, kita kan pemula. Kecuali modalnya banyak, silakan aja. Tapi ya harus siap juga gitu. Ya kan? Jadi saran saya mending ambil barang dari sini, jual ke sini. Ya, ada skincare yang bagus, sudah kita jual dari sini ke sini. Kita jadi agent misalnya. Ya, jadi reseller misalnya. Ya. Atau misalnya suplemen boleh juga. Ya. Nah, itu mengurangi risiko. Kalau teman-teman habiskan biaya untuk produksi, kasihan. Satu lagi saya bilang ya, uang yang dikeluarkan harus jadi barang semua. Ini poin tambahan dari saya. Penting banget. Kalau teman-teman buka rumah makan, buka restoran, buka butik, habis uang 250 juta, 300 juta, ya itu tidak jadi barang semuanya. Hanya 10%, hanya sebagian kecil yang jadi barang. Yang lain jadi apa? Jadi cat, jadi renovasi, jadi sewa, oke, jadi mesin-mesin, itu tidak jadi barang. Tapi kalau misalnya jadi barang semua, itu kan enak. Tinggal tunggu waktu aja, kan terjual udah. Ya. Nah, jadi usahakan uang yang kita keluarkan hampir semuanya harus jadi barang. Ini penting banget. Ini 5 ini ya, rumus ini fundamental banget. Ya, untuk pemula ini fundamental banget. Kalau dilakukan ini, boleh dikatakan nanti insya Allah ya, hampir mustahil untuk rugi. Hampir mustahil untuk rugi. Kalau boleh dibilang tuh ya anti rugi lah, insya Allah. Ya, cuma kayaknya kayak takabur banget gitu ya. Makanya saya bilang ya sudahlah, kemungkinan besar itu enggak sulit untuk rugi lah. Oke. Nah, tidak harus produksi sendiri ya. Ingat ya, ini contoh nih ya, saya ini juga kan ada cadangan ya. Ini handphone ya. Orang yang jual handphone pakai counter-counter, pakai toko-toko itu juga dia tidak produksi handphone, tidak merakit handphone, hanya menjualkan, memindahkan. Namanya counter, namanya outlet. Ya, teman-teman tuh pergi ke counternya iPhone, ya tulisannya apa? Authorized reseller, premium reseller. Jadi reseller pun pengusaha dan keren kok, saya bilang nggak keren. Ya, pergi tuh ke showroom mobil, Toyota, Honda, Suzuki, ya merek yang lain, Ford atau yang lainnya. Ya, itu juga mereka pengusaha kok. Tidak harus bikin mobil, tidak harus merakit mobil, tetap pengusaha. Ya, jadi yang namanya pengusaha tidak harus bikin, boleh tapi tidak harus.
Nah, kalau pemula, saran saya jangan bikin. Bikin tuh cost-nya gede pasti. Jadi kita inisial kapitalnya besar, operasionalnya tinggi. Jadi untuk mengcover biayanya itu berat. Itu yang akhirnya gampang rugi jadinya. Ya. Nah, itu untuk yang seri keempat. Seri yang kelima adalah apa? Jangan jual sendiri. Ya, jadi saran saya bangun kemitraan, namanya franchise, namanya lisensi, namanya agent, namanya distributor, reseller, dropship, affiliate, silakan. Jadi bagi rezeki rame-rame. Karena langsung nih kita sendiri kan terbatas pasarnya. Tapi kalau dengan cara kemitraan itu akhirnya tanpa batas. Nah, syukur-syukur bonusnya adalah apa? Syukur-syukur kalau punya mentor. Ya, ingat Nabi Muhammad punya mentor, yaitu pamannya. Sampai usia 17 tahun sama pamannya, mentor. Ya, kemudian usia 25 tahun ya bersama Khadijah. Bagaimanapun Khadijah itu mentornya juga karena dia lebih sukses sebagai pengusaha. Ya, jadi Nabi Muhammad pun punya mentor bisnis. Ya. Soekarno punya mentor juga namanya Hoco Praminoto. Jadi Hoco Praminoto ini mentor bagi Soekarno, bagi Semakun, bagi Agus Salim, ya banyak tokoh, termasuk juga Tan Malaka, termasuk juga Kartosuwiryo, banyak banget. Ya, jadi orang hebat pun ternyata punya mentor. Nah ini bonus lah. Ya. Jadi kalau teman-teman bisnis itu ada pendampingnya, ada mentornya, ada pembinanya, itu akan lebih baik. Jadi mencegah resiko gagal, ya mencegah resiko rugi. Ya. Nah itu materi dari saya sebagai penutup ya, sharing kita semuanya. Coba bayangkan ya teman-teman ya, dapat uang diputar dalam bisnis, ya kemudian kita alokasi pada sedekah. Begitu kita alokasi pada sedekah, bisnisnya makin bagus. Ya terus dalam bisnis ini kita minta ridho sama orang tua, sepasang bidadari, minta ridho sama orang tua, minta ridho sama pasangan. Ya kan, bisnis makin bagus, sedekah kita makin bagus, kita putar lagi sedekahnya, ngefek lagi ke bisnis, gitu ya. Terus kita juga membesarkannya dengan otak kanan, ya berpikirnya besar, impiannya besar, insya Allah ini bergulung-gulung semuanya. Dan dalam membesarkan usaha ini, atau kita bertemu dengan kejadian tidak menyenangkan, kita ridho aja. Ya hati kita tenang, tawakal, ridho, insya Allah itu mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih ya teman-teman. Saran saya biar teman-teman ilmunya ini makin ngefek, saran saya segera dipraktekkan. Itu namanya adalah prom ya. Kalau kita segera praktekkan, insya Allah hasilnya makin besar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipul atas ilmu dan sharingnya pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya di live streaming YouTube. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mas Ipul.